kompetensi dasar pada hari ini yaitu KD 3.1 tentang menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca. Adapun indikatornya, yang pertama yaitu 1. Membaca lambang bilangan sampai dengan 10.000. Kedua, menuliskan lambang bilangan sampai dengan 10.000. Yang ketiga, yaitu menuliskan urutan bilangan berdasarkan pola bilangan yang ada. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat membaca lambang bilangan sampai dengan 10.000 dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menuliskan lambang bilangan sampai dengan 10.000 dengan benar. Yang pertama, yang ketiga, siswa dapat membaca lambang bilangan sampai dengan 10.000 dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menuliskan lambang bilangan sampai dengan 10.000 dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan urutan bilangan berdasarkan pola bilangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Hari ini kita akan mempelajari mengenai nilai tempat bilangan. Di sini Ibu ada media yaitu gelas, plastik, dan ini sedotan. Nah, dari sebelah kanan Ibu, gelas ini mewakilkan nilai tempat ribuan, yang kedua mewakilkan tempat ratusan, yang ketiga mewakilkan nilai tempat puluhan, dan yang terakhir ada nilai satuan. Nah, begitu juga dengan sedotannya nih. Yang warna kuning, satu sedotan mewakili ribuan. Jadi misalnya satu sedotan berarti nilainya 1000. Yang berwarna hijau kita simbolkan dengan nilai ratusan. Sedangkan yang berwarna pink ini mewakilkan nilai puluhan. Dan yang berwarna ungu ini kita mewakilkan nilai satuan. Nah, misalnya Ibu meletakkan di sini ada 3 sedotan kuning, 2 sedotan hijau, 1 sedotan pink, dan 4 sedotan ungu. Nah, kira-kira bagaimana ya cara membacanya? Ada yang tahu? Baik, kita bahas bareng-bareng di sini. Karena ada 3 dinilai tempat ribuan, jadi kita membacanya 3000. Sedangkan di kolom ratusan ini ada 2 sedotan hijau, jadi kita membacanya 200. Yang pink berhubungan dengan 1, kita bacanya 10 puluhan. Dan yang satuan ini ada 4 sedotan, jadi kalau dibaca yaitu 3214 begitu. Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan jelaskan lagi, kita lihat PPT yang akan Ibu tampilkan. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Di slide selanjutnya, di tempat ribuan ini terletak angka 1. Di tempat ratusan terletak angka 8. Di tempat puluhan ada angka 3. Nah, di tempat satuan terletak angka 6. Bagaimana cara membacanya? Karena 1 ada di tempat ribuan, kita membaca dengan 1000. Bukan 1000 ya teman-teman, tapi 1000. Nah, 8 karena ada di posisi ratusan, jadi dibacanya 800. 3 ada di posisi puluhan, berarti dibaca 30. Dan satuan ada angka 6, berarti tetap kita tulis 6. Berarti secara keseluruhan kita membacanya menjadi 1836. Selanjutnya, di tempat ribuan terletak angka 1, di tempat ratusan terletak angka 0, di tempat puluhan terletak angka 4, dan di tempat satuan terletak angka 5. Nah, bagaimana kita cara membacanya?
Yuk kita bahas satu persatu. Nah, yang tadi di angka ribuan terletak angka 1, berarti seperti slide sebelumnya, yaitu dibacanya 1000. Nah, karena di tempat ratusan terdapat nilai 0, jadi kita tidak usah hiraukan tanda bacanya. Kita lanjut ke tempat puluhan. Di situ ada angka 4, berarti kita tulis 40. Nah, yang di terakhir tempat satuan ada angka 5, berarti kita tulis 5. Jadi cara membaca keseluruhannya yaitu 1045. Nah, masih dengan membaca lambang bilangan, di sini di tempat ribuan terletak angka 4, di ratusannya terletak angka 7, nilai puluhan terletak angka 9, dan di satuannya ada angka 0. Sehingga jika dibaca menjadi 4790. Next, di slide selanjutnya, di tempat ribuan ada angka 8, di tempat ratusan ada angka 4, di tempat puluhan ada angka 0, di tempat satuan ada angka 9. Nah, seperti slide-slide sebelumnya, kita untuk lebih memudahkan bacaan an-nya, tulisan an-nya, kita tinggal hilangkan dan kita tulis menjadi 8 ribuan menjadi 8000, 4 di tempat ratusan menjadi 400, dan karena dinilai puluhan angkanya 0, jadi kita tidak perlu tulis, langsung ke tempat satuan yaitu angka 9. Jadi secara keseluruhan yaitu 8409. Oke teman-teman, kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu masih tetap di membaca lambang bilangan. Nah, sekarang di tempat ribuan terletak angka 10, di tempat ratusan terletak angka 0, di tempat puluhan juga terletak angka 0, di tempat satuan terletak angka 0 juga. Nah, kalau seperti ini gimana cara membacanya ya? Ini sangatlah mudah. Tinggal tadi seperti yang tadi kita sudah bahas. Nah, 10 terletak di angka ribuan, berarti kita hanya tinggal menulis 10.000. Sangat mudah kan teman-teman? Di menulis lambang bilangan. Di sini ada contoh lagi, 8403. Ingat, 8403 berarti tidak menyebutkan nilai puluhannya, sehingga sudah bisa kita simpulkan di nilai puluhan nanti terletak angka 0. Begitu ya teman-teman. Nah, terus kita lanjut. Nah, di tempat ribuan tadi terletak angka 8, betul. Di ratusannya terletak angka 4, puluhannya terletak angka 0, dan satuannya terletak angka 3. Sehingga jika dituliskan dalam bentuk lambang bilangan menjadi 8.403.
Ya, masih dengan menulis lambang bilangan ya teman-teman. Di sini ada contoh 9035. Ingat 9035 tidak menyebutkan angka ratusan. Sehingga sudah dapat kita pastikan di tempat ratusan nanti adalah angka 0. Jadi kita rinci, di tempat ribuan ada angka 9, di tempat ratusan ada angka 0, di tempat puluhan ada angka 3, dan di tempat satuan ada angka 5. Sehingga jika dituliskan lambang bilangannya menjadi 9.035. Pasti kalian pernah membeli peralatan tulis baik secara langsung ataupun secara online. Nah, berhubung kita sudah mempelajari, mari sama-sama kita membaca lambang bilangan atau harga yang ada pada alat tulis tersebut. Dimulai dari spidol ya teman-teman. Di situ kita membacanya dengan apa ya kira-kira? Ya, betul sekali. Kita membacanya dengan 1199. Dan kita ke sebelahnya, harga penghapus berapa teman-teman? Ya, betul sekali. Harganya yaitu 1200. Dan kita menuju ke bawahnya. Di situ ada pena motif kartun burger. Berapa ya kira-kira harganya? Ya, harga yang tertera di situ adalah 1263. Lanjut ke ballpoint karakter emoticon. Di situ tertera harganya yaitu 3189. Wah, ternyata sudah pada hebat-hebat nih ya. Nah, sekarang kita belajar mengurutkan bilangan ya teman-teman. Di sini Ibu ada data yaitu 1500, 1550, 2235. Nah, di sini yang jadi pertanyaan adalah kalian diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Ada yang sudah paham gimana? Ya, yuk kita sama-sama mencarinya. Yang pertama, kalian pilih angka paling kecil dinilai ribuannya. Di baris ke-1, kedua, ketiga, di situ yang paling terkecil adalah yang baris kedua dan ketiga ya. Nah, jadi yang kita lihat dulu adalah baris kedua dan ketiganya. Setelah itu baris ke ratusan, nilai tempat ratusan. Nah, di situ ada 5 dan 5, berarti masih sama ya teman-teman. Nah, kita geser lagi ke puluhan nih. Nah, di situ terlihat yang baris kedua angkanya 0 dan baris ketiga angkanya 5. Sehingga yang paling terkecil adalah baris kedua. Ya, hebat. Nah, jadi baris ketiga itu adalah yang terkecil kedua. Nah, yang paling besar ya itu baris pertama. Sehingga jika diurutkan menjadi 1500, 1550, dan 2235. Teman-teman, materi berikutnya yaitu mengurutkan bilangan. Nah, di sini Ibu ada 3 bilangan yaitu 3239, 2413, dan 3230. Nah, dari ketiga data itu diminta untuk mengurutkan data dari yang terbesar. Nah, bagaimana ya kira-kira caranya? Ada yang tahu mungkin? Nah, jadi Ibu akan jelaskan. Cara yang pertama yaitu pilihlah angka paling besar pada nilai tempat ribuan ya teman-teman. Nah, Bu, kalau angkanya sama gimana? Nah, jika angkanya sama, bergeser ke tempat ratusan. Di situ kita lihat yang terbesarnya mana. Nah, jika masih ada yang sama, bergeser lagi ke nilai tempat puluhan. Nah, jika di itu masih ada yang sama lagi, kita bergeser ke satuannya. Nah, di situ sudah misalnya terlihat. Nah, di situ ada di baris pertama dan baris ketiga
itu terlihat di angka satuannya bahwa yang terbesar adalah yang baris pertama. Sehingga urutan dari yang terbesar yaitu 3.239, 3.230, dan 2.413. Ada 3 soal yang bisa kalian coba. Soal yang pertama yaitu nilai puluhan pada bilangan 4.598 adalah. Nah, silahkan kalian pilih satu persatu. Kalau sudah lebih tahu, bisa langsung dipilih jawabannya. Di situ nanti akan ada emoticon jika benar atau salah. Selamat mencoba. Di sini ibu memilih misalnya nilai 5. Ternyata jawabannya kurang tepat. Kita kembali lagi ke soal yang tadi. Nah, sekarang ibu pilih 9. Nah, selamat, kamu hebat. Lanjut ke soal berikutnya. Baik, next soal kedua. Di situ ada bilangan 3.645. Cara membaca yang benarnya seperti apa? Di situ ada opsi. Baik, next soal kedua. Di situ ada bilangan 3.645. Cara membaca yang benarnya seperti apa? Di situ ada option pilihannya. Tinggal kalian pilih menurut kalian yang paling tepat yang mana, silahkan dikerjakan. Nah, di sini misalnya ibu memilih jawaban yang keempat. Ternyata jawabannya kurang tepat, tapi jangan patah semangat. Kita coba kembali. Terakhir, di situ kalian harus mengurutkan bilangan seperti yang sudah diterangkan sebelumnya. Di situ ada angka 8.005, 3.092, 9.947, dan 2.288. Nah, bilangan yang terkecil adalah yang angka berapa? Silahkan dipilih. Nah, di sini ibu memilih, sepertinya sudah terlihat ya teman-teman. Di sini yang paling kecil angkanya yaitu di depannya nilainya 2, sehingga sudah bisa kita baca berarti yang terkecil adalah yang ini. Kamu hebat. Lanjut. Oke, pembahasan kita hari ini sudah selesai. Nah, untuk lebih memahami, mari kita mengerjakan worksheet yang terdapat pada link berikut. Di situ Ibu memberi soal sebanyak 10 butir. Silahkan dikerjakan, boleh di buku latihan atau boleh langsung di worksheetnya. Demikian pembelajaran hari ini, teman-teman. Terima kasih sudah mengerjakan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.